Pada malam tanggal 30 Oktober 1938, sebuah siaran radio di Amerika Serikat menciptakan histeria massal. Malam itu, ribuan orang percaya bahwa kiamat sudah tiba. Alien dari Mars dikabarkan sudah mendarat di New Jersey dan mulai menghanguskan tentara Amerika dengan senjata panas. Bayangkan, media yang ada hanya radio. Saat itu, kalian lagi asik dengerin musik, lalu tiba-tiba ada suara penyiar yang panik memotong siaran. Maaf pemirsa, ada laporan darurat dari observatorium. Dan kepanikan pun pecah. Orang-orang berlarian ke jalanan, menutup hidung dengan kain basah karena takut gas beracun alien, dan menelepon polisi dengan suara gemetar. Padahal, acara itu sebenarnya hanyalah drama radio berjudul The War of the Worlds, adaptasi novel H.G. Wells yang disutradarai oleh anak muda jenius bernama Orson Welles. Tapi, Orson melakukan sebuah eksperimen komunikasi yang berbahaya. Dia tidak membacakan cerita seperti narator biasa. Dia menggunakan format yang disebut fake news bulletin. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah orang zaman dulu lebih bodoh? Sama sekali tidak. Peristiwa ini adalah bukti pertama yang paling brutal dalam sejarah media, bahwa cara informasi disampaikan jauh lebih penting daripada isi informasi itu sendiri. Satu cerita, jika dibungkus dengan format otoritas yang tepat, mampu membajak realitas di kepala jutaan orang. Peristiwa ini melempar satu pertanyaan besar ke muka para akademisi saat itu. Apa sebenarnya yang terjadi saat manusia berkomunikasi? Kalau kalian buka buku pengantar ilmu komunikasi di semester 1, lo pasti akan dicekokin sama satu skema yang dianggap suci, model Shannon Weaver. Ada pengirim, sender, pesan, message, saluran, channel, dan penerima, receiver. Ada juga yang nambahin gangguan atau noise. Kelihatannya masuk akal kan? Tapi di sini masalahnya. Model ini dibuat tahun 1948 oleh Claude Shannon dan Warren Weaver. Siapa mereka? Mereka bukan pakar komunikasi, bukan sosiolog, bukan juga psikolog. Mereka adalah insinyur di Bell Telephone Labs. Model ini diciptakan untuk memastikan sinyal telepon bisa lewat kabel tanpa kresek-kresek. Artinya, ini adalah model mesin, bukan model manusia. Tapi anehnya, sampai hari ini, sistem pendidikan kita masih memakai cara pandang mekanistis ini untuk menjelaskan hubungan antar manusia. Kenapa? Karena sistem lebih suka kalau kita melihat komunikasi sebagai proses pengiriman paket. Selama paketnya sampai, komunikasi dianggap sukses. Padahal manusia jauh lebih berantakan dari itu. Manusia punya ego, trauma, budaya, dan kepentingan. Disinilah letak keanehan besar model klasik. Mereka menganggap makna itu otomatis ikut terkirim di dalam pesan. Coba camkan ini baik-baik. Makna tidak pernah berpindah dari kepala saya ke kepala kalian semua. Tidak pernah. Saat saya menulis atau membicarakan ide ini, yang saya kirim pada kalian semua hanyalah deretan kalimat, getaran suara, atau cahaya sekian piksel di layar. Makna tidak ada di dalam kata-kata saya. Makna dibangun oleh kalian di dalam kepala kalian sendiri. Ambil satu kata, keadilan. Bagi seorang petani yang tanahnya digusur, keadilan adalah pengembalian hak. Bagi seorang hakim, keadilan adalah teks di dalam kitab undang-undang. Bagi seorang penguasa, keadilan adalah stabilitas politik. Lihatlah perbedaannya. Katanya sama, tapi dunianya beda. Inilah alasan kenapa kalian sering berantem sama pasangan atau teman kalian cuma gara-gara satu kalimat. Bukan karena pesannya nggak sampai, tapi karena kalian membangun gedung makna yang berbeda, meskipun dari batu bata yang sama. Jadi komunikasi bukan lagi soal siapa bicara apa, tapi soal siapa yang sedang membangun makna tentang apa. Dan siapapun yang bisa mengontrol makna, dialah yang menguasai realitas. Inilah yang kita sebut manipulasi. Mari kita bicara soal manipulasi. Kalau komunikasi cuma soal kirim pesan, kenapa ada orang yang bisa bikin jutaan orang melakukan hal yang merugikan diri mereka sendiri? Perkenalkan Edward Bernays, keponakan Sigmund Freud. Dia adalah orang yang mengubah komunikasi menjadi propaganda, atau yang sekarang kita sebut dengan halus sebagai public relations. Pada tahun 1929, merokok di depan umum bagi perempuan adalah tabu besar. Industri rokok panik karena mereka kehilangan 50% potensi pasar. Mereka butuh cara komunikasi yang bukan sekedar iklan, beli rokok kami. Disinilah hebatnya, Bernays tidak menjual tembakau dengan kemasan, dia menjual makna. Dia menyewa sekelompok perempuan untuk ikut parade di New York dan menyalakan rokok secara bersamaan saat media melihat. Dia menyebut rokok-rokok itu sebagai torches of freedom atau obor kebebasan.
Dia menghubungkan rokok dengan gerakan emansipasi perempuan. Tiba-tiba, merokok bukan sekedar menghirup asap, tapi soal melawan patriarki, alias dominasi laki-laki. Komunikasi di sini bukan menyampaikan informasi kesehatan, tapi membentuk simbol. Ini adalah bukti bahwa komunikasi adalah sarana kekuasaan. Siapa yang punya akses ke media, siapa yang bisa menciptakan narasi, dialah yang menentukan apa yang keren, apa yang benar, dan apa yang normal. Kalian mungkin merasa bebas memilih apa yang mau kalian pikirkan hari ini, tapi teori agenda setting dari McCombs dan Shaw tahun 1972 akan bilang, mungkin media nggak berhasil nyuruh kalian mau mikir apa, tapi mereka sukses banget nyuruh kalian harus mikir tentang apa. Sistem komunikasi media masa kita bekerja dengan cara memilihkan menu untuk otak kita. Kalau setiap hari semua channel bahas soal artis cerai, kalian akan merasa itu masalah nasional yang penting. Sementara itu, kebijakan undang-undang yang bakal ngerampok masa depan kita nggak akan dibahas, dan akhirnya kalian anggap itu nggak penting. Inilah noise yang sebenarnya, bukan sinyal jelek, tapi gangguan informasi yang sengaja diciptakan supaya kita nggak sempat mikirin hal-hal yang substansial. Komunikasi linear yang diajarin di kampus seringkali gagal menjelaskan fenomena ini karena mereka terlalu sibuk ngurusin saluran daripada kepentingan di balik saluran. Nah, itulah jebakannya. Terakhir, kita harus bicara soal bahasa. Bahasa bukan sekedar alat komunikasi, bahasa adalah bingkai atau frame. Tahu kan? Kenapa satu kelompok disebut kelompok kriminal bersenjata, sementara yang lain menyebut mereka tentara pembebasan? Padahal orangnya sama, senjatanya sama, tindakannya sama. Tapi kata yang dipilih akan menentukan siapa yang harus kalian dukung dan siapa yang harus kalian benci. Komunikasi tidak pernah netral. Setiap kata yang keluar dari mulut politisi, media atau bahkan dosen kalian akan selalu membawa muatan ideologi. Jadi kenapa model lama seperti SMCRE, Source Message Channel Receiver Effect, masih terus dipelihara di kurikulum? Mungkin karena model itu bikin kita jadi objek yang pasif. Kita cuma dianggap sebagai penerima yang tugasnya menerima pesan dan memberikan efek yang diinginkan penguasa. Sistem tidak ingin kalian sadar kalau kalian semua adalah subjek yang punya hak penuh untuk membongkar makna dan menolak narasi yang dicekokin. Kembali ke drama radio 1938 tadi. Kepanikan itu terjadi bukan karena aliennya nyata, tapi karena orang-orang percaya pada format beritanya. Mereka terjebak dalam ilusi komunikasi. Setelah nonton ini, saya berharap kalian tidak lagi melihat komunikasi sebagai sekedar ngomong, siaran, dan semacam itu saja. Komunikasi adalah cara kita membangun dunia. Komunikasi adalah medan perang makna. Pesan saya cuma satu, jangan jadi receiver yang patuh, jadilah interpreter yang kritis. Karena di dunia yang penuh dengan kebisingan ini, kemampuan kita untuk membedah makna adalah satu-satunya senjata yang kita punya. Sekarang, pertanyaan buat kalian yang masih mengikuti sampai ke sini. Menurut kalian, siapa atau lembaga apa yang paling sukses mencuci otak masyarakat kita melalui komunikasi hari ini? Silahkan pikirkan dan jawab.